teman-teman semua, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu dalam sekolah minggu online di Gereja Baptis Pertama Bandung. Pagi hari ini, mari kita datang menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian Bapakku Datang Kepadamu. Berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepadamu, menyerahkan kami yang akan sekolah minggu. Mohon Tuhan Yesus melindungi kami nanti dalam sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria bersama-sama dengan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus adalah kasih. Mari kita belajar sabar dan mengasihi teman kita. Kita angkat pujian KASIH. Ayo kita berdiri dan pakai gerakan ya teman-teman.
Tuhan. Kita harus memaafkan satu sama lain, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayo kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ajarilah Kami Saling Mengasihi. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat anak-anak? Sehat semua ya? Nah, anak-anak senang sekali ya. Hari ini hari Minggu, kita bersama-sama bisa sekolah minggu walaupun tetap secara online. Terima kasih buat anak-anak yang selalu semangat ya. Setiap hari Minggu ini mengikuti sekolah minggu online di Gereja Baptis Pertama. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami kesehatan, Tuhan yang sudah memberikan kami perlindungan dan damai sejahtera serta berkat daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, supaya kami boleh berkonsentrasi, dan kami juga boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpinlah setiap anak-anak yang mendengarkan dan menyaksikan acara sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bagaimana dengan pembacaan Alkitabnya? Nah kemarin kita sudah di-share ya pembacaan Alkitab dalam rangka persiapan untuk menyambut Paskah. Kemarin kita sudah baca dari kitab Keluaran, dari kitab Matius ya. Ibu berharap kalian terus rajin ya untuk membaca firman Tuhan sampai nanti Paskah nanti ya. Oke, nah tema hari ini adalah mengenai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini diambil dari kitab Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Anak-anak boleh buka ya Alkitabnya. Dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Nah anak-anak, kalau kalian kemarin rajin mengikuti Impact Kids ya, waktu itu ada Kak Merlin yang membawakan Impact Kids-nya. Ini temanya sebetulnya sama ya, bagaimana kita tidak membalas kejahatan.
ya, yang mungkin kita terima dari teman atau dari tetangga atau dari saudara atau dari orang lain ya. Tapi kita mau belajar untuk meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengampuni ya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Paskah. Ya, betul. Paskah itu adalah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar yaitu peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yaitu dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Anak-anak boleh buka, ya. Nah, Ibu akan bercerita dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, ya. Pada waktu itu, anak-anak, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Sungai Kidron. Di situ anak-anak ada sebuah taman dan Tuhan Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Nah, Yudas yang adalah salah seorang murid Yesus, dia juga tahu tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul bersama murid-muridnya di tempat itu. Nah, pada waktu itu, Yudas datang ke tempat itu. Yudas datang bersama para prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi. Ya, penjaga dan prajurit itu membawa senjata, membawa lentera, membawa suluh, ya. Mereka berencana untuk menangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Siapakah yang kamu cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus menjawab lagi, "Akulah dia." Nah, pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka langsung mundur dan mereka jatuh ke tanah. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka pun menjawab, "Yesus dari Nazaret." Tuhan Yesus menjawab kemudian, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Nah, anak-anak, pada waktu itu ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus. Ya, dia tidak suka ya kalau Tuhan Yesus akan ditangkap. Jadi dia menghunus pedangnya dan menebaskan pedang itu kepada salah seorang hamba imam besar. Dan putuslah telinga kanan hamba imam besar itu. Nama hamba imam besar itu adalah Malkus. Pada saat itu perasaan Petrus pasti marah ya anak-anak, karena dia melihat Yesus gurunya hendak ditangkap. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Tuhan Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, ternyata anak-anak, dari cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan yang diterimanya. Ya, kita bisa meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengampuni. Coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah diejek sama temen, atau disakiti, atau dicubit, ya, atau pernah dipukul sampai nangis sama temennya? Ada? Nah, apa ya yang kalian lakukan kepada teman yang misalnya menyakiti kalian? Apa kalian langsung bales? Atau kalian cuek aja? Atau kalian berdoa ya bagi teman-teman yang sudah misalnya menyakiti kalian? Nah, ternyata anak-anak, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang misalnya menyakiti kita adalah
kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama-tama kita bisa lakukan untuk orang itu adalah dengan berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang menyakiti kita, dan kita juga diberikan hati yang mau mengampuni orang itu. Kita tidak ingat-ingat kesalahan dia sama kita, ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita bisa berdoa. Apalagi ya? Nah, ternyata kita bisa mengasihi musuh kita, ya. Kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Nah, pasti ini susah ya dilakukan ya. Ibu juga belajar untuk mengasihi orang yang mungkin orang itu gangguin terus ya, gangguin kita terus. Bagaimana kita bisa mengasihi? Balik lagi, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa mengasihi anak itu ya, supaya kita bisa mengasihi teman itu. Walaupun teman itu sering jahilin kita, misalnya sering jahatin kita ya, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita ya. Nah, anak-anak, satu lagi, apa ya yang kita dapatkan kalau kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain? Kalau kita tidak menyimpan dendam, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Lain halnya, kalau kita menyimpan dendam terus-menerus kepada orang lain, ya, kita tidak bisa lupa kesalahan orang lain nih sama kita. Hidup kita tidak damai sejahtera. Hidup kita tidak dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Yang ada setiap hari malah kita ngomel, ya. Yang ada setiap hari kita malah ngedumel terus, ya. Nah, anak-anak, aktivitas kita pada minggu ini, ya, kita akan membuat sebuah doa pengampunan. Kalian boleh ingat-ingat. Misalnya siapa ya yang pernah misalnya membuat hati saya sakit, membuat hati saya sedih. Bisa itu teman di sekolah, bisa itu mungkin teman di gereja, bisa itu saudara, bisa itu tetangga, ya. Bisa itu mungkin ya mami atau papi kita ya, atau oma kita atau opa kita. Coba pikirkan, adakah seseorang ya yang kamu merasa perlu memberikan pengampunan kepada orang itu? Kamu boleh tulis di selembar kertas ya mengenai doa pengampunan itu. Kamu boleh ceritakan ya, saya misalnya sudah mengampuni orang itu ya. Kamu boleh ceritakan misalnya kenapa saya misalnya tidak suka kepada orang itu tadinya, tapi sekarang saya sudah mau mengampuni orang itu ya. Kamu boleh tulis doa itu, lalu boleh kamu hias. Nanti kalau sudah jadi, kamu boleh foto, lalu kamu boleh upload ya di grup sekolah minggu anak. Ya, kalau kamu tidak keberatan dengan doa pengampunan itu, boleh di-share ya di grup sekolah minggu ya. Kalau kamu mengizinkan orang lain membaca suratmu, boleh kamu share di grup sekolah minggu ya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Terima kasih sudah menyaksikan acara sekolah minggu dari Gereja Baptis Pertama. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan membuat matzah. Matzah itu adalah roti tidak beragi sebagai lambang tubuh Yesus yang hancur karena menebus dosa kita. Yesus sudah rela berkorban, membiarkan dirinya menderita. Oleh sebab itu, yuk mari kita mengenal roti tidak beragi melalui video berikut ini. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Hari ini kita akan membuat matzah atau roti tidak beragi. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah tepung terigu 2 cup atau sekitar 250 gram, sepertiga cup atau sekitar 80 ml minyak zaitun atau olive oil, dan setengah sendok teh garam. Bisa juga menambahkan air setengah gelas kalau diperlukan. Kita juga perlu mempersiapkan rolling pin untuk menipiskan adonan dan garpu untuk menusuk-nusuk adonannya. Cara membuatnya adalah kita satukan semua bahan: terigu, minyak zaitun, dan garam. Lalu kita aduk semuanya sampai tidak lengket di tangan. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil sedikit, lalu kita tipiskan menggunakan rolling pin sampai cukup tipis supaya tidak keras waktu dimakan. Setelah tipis, kita akan menusuk-nusuknya dengan garpu. Tujuannya adalah supaya adonannya tidak mengembang dan juga sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang disiksa di atas kayu salib untuk menjadi korban supaya dosa-dosa kita bisa diampuni. Tusuk sampai tembus ya. Setelah jadi, kita masukkan ke dalam oven, lalu kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Dan karena adonannya tipis, jangan ditinggal ya supaya tidak gosong. Buat kalian yang tidak punya oven, bisa juga menggunakan penggorengan seperti ini dengan memakai api yang tidak terlalu besar. Dan inilah hasilnya. Matzah atau roti tidak beragi. Ini yang dipanggang memakai oven, dan ini yang dipanggang memakai penggorengan. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi teman-teman, bersemangat ya. Supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Mari semangat, semangat setiap hari. Mari semangat, semangat setiap hari. Mari semangat, semangat setiap hari. Semangat, semangat, semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya,
Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Ayo semangat, walau di rumah saja, tetap baca firman-Nya, agar kita bahagia. Yeay, semangat! Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Semangat, setia, berbuah baik. Yes. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 11. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 11. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.